Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini, yaitu leading with full delegation, atau kita ambil juga anchornya dari Harvard Business Review bulan Mei tahun 2010 yang berjudul Bringing Out the Best in Your People. Di dalam artikel ini kita lihat bagaimana seorang leader itu baiknya berlaku supaya membuat orang-orang di bawahnya itu memberikan yang terbaik untuk perusahaannya. Dari artikel ini dikatakan bahwa leader ini disebut multiplier karena dia bisa membuat multiplikasi dari hal-hal yang baik. Yang biasanya dilakukan adalah satu, managing talent. Ya, sejalan dengan tadi diskusi dengan Pak talent pool, ya. Pak Sugiarto, yaitu about the people, talent pool. Ya. Kemudian yang kedua adalah fostering productive environment, jaga bagaimana environment itu perbaiki supaya menjadi produktif. Ketiga itu adalah setting direction, memberikan arahan. Keempat adalah delegating decisions. Ya, instead of ikut campur semua urusan, making decisions semuanya, mereka lebih delegate decisions, let them make the decisions setelah diberikan direction. Dan yang kelima adalah umumnya leaders ini adalah memberikan coaching instead of executing by themselves. Ya, jadi mereka lebih baik melatih orang untuk melakukannya dibandingkan mereka melakukannya dengan diri sendiri. Nah, ini yang kita angkat dari Harvard Business Review, artikel di bulan Mei tahun 2010. Kita lihat bagaimana Pak Sugiarto berperan di dalam Pertamina, tidak harus dipas-pasin, Pak. Jadi kita hanya melihat adakah justru artikel ini yang harus kita uji, benar nggak bisa diterapkan di sini gitu, Pak ya. Oke, kita lanjutkan, Pak. Diskusi kita tadi masih menggantung tiga hal yang penting yang perlu dilakukan Pertamina saat ini. Nomor satu, Pak Sugiarto bilang, adalah perbaikan human capitalnya harus lebih cepat ditingkatkan lagi. Kedua adalah investasi yang harus dilakukan, leverage yang lebih tinggi lagi. Ketiga apa, Pak? Tiga lah, meningkatan operating efficiency, Pak, untuk membangun daya saing. Karena sebuah legacy, hampir seluruh infrastruktur perminyakan yang dulu dimiliki oleh negara itu dicapitalize dan kemudian ditransplantasikan ke dalam modalnya Pertamina. Dan karena sebuah legacy, maka the challenge is operating efficiency. Saya kira, ambil contoh misalnya sekarang Pertamina mengambil crude baik yang diproduksinya maupun yang menjadi bagian dari pemerintah atau bagian dari kontraktor production sharing, kemudian diolah oleh kilang-kilang Pertamina di Dumai, di Cilacap, di Bontang dan seterusnya. Kemudian dijadikan produk, dan produk itulah yang didistribusikan ke Indonesia. Dan sebagian crude bahkan diimport dan kemudian diproses di kilang-kilang, karena memang ada kilang-kilang yang tidak cocok dengan crude yang diproduksi oleh ladang-ladang minyak di Indonesia. Nah, the challenge is, karena ini sebuah legacy di mana kilang-kilang tadi dibangun bahkan ada sejak tahun 1922, ada yang seperti di Sungai Gerong, ya, di Pelaju, kemudian ada yang tahun 35, ya seperti di Balikpapan dan seterusnya. Ini operating efficiency menjadi sebuah keniscayaan, Pak. Kalau tidak, maka hasil produk olahan, produk ya, apakah premium, kerosin, solar, itu bisa-bisa harga pokok produksinya sangat tinggi. Dan itulah saya kira salah satu KPI yang bagi Pertamina secara keseluruhan, khususnya di pengolahan, dia harus menaikkan derajat. Kalau di dalam petrochemical itu disebut Nelson Complexity Index. Kalau di Singapura itu indeksnya adalah 5,8. Kita tuh masih di. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita mampu untuk menaikkan operating efficiency dari kilang? Karena itu sangat berpengaruh terhadap. Kalau yang sudah masuk world class itu indeksnya berapa? Well, Southeast Asia itu memang kira-kira ya tolok ukurnya Singapura 6,8. Tetapi di Amerika itu makin tinggi, di atas 9, Pak. Jadi kita masih far behind itu. Jadi kalau kita mau jadi world class, Nelson Complexity Index dari petrochemical kita pun harus ditingkatkan. Dan sudah ada, Pak, dari 7 sampai 9 kilang, 2 itu sudah mencapai di atas Singapura. Tetapi kalau di blended menjadi 1 masih hampir setengah dari Singapura. Jadi itu ukurannya. Dan itu merupakan sebuah sebuah keniscayaan kita harus
melakukan apakah dengan menambah kilang-kilang baru dengan state of the art of technology, sehingga harga pokoknya itu jauh di bawah yang existing, sehingga kalau di blended itu makin lama kita punya Nelson Complexity Index itu bisa meningkat. Jadi itu salah satu dari segmen bisnis. Kita tahu bahwa Pertamina itu bergerak dari mulai sisi upstream, kemudian sisi midstream, pengolahan menjadi produk, kemudian transportation and distribution sampai ke retail, Pak. Jadi it's an integrated energy player actually. Gitu. Jadi the challenge every single business model ini harus mencapai tingkat operasi yang tinggi, dan kita mencanangkan dalam 5 tahun pertama dalam kuadran itu kita at least mau masuk the top 25 lah, 25% on the quartile, menjadi perusahaan yang efisien. Pak, you seem very menguasai ya tentang hal-hal seperti ini, dan tentunya you know what to do, tapi yang eksekusi adalah board of executives. So far di board of executive, Mas, apakah inline dengan ibunya arahan ini? Ya, di BUMN itu even lebih stringent daripada swasta. Kita itu di samping tadi anggaran dasar, kita ada yang namanya SK Menteri Negara BUMN sebagai pemegang saham, yang merupakan translasi atau derivatif dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Nah, di Pertamina, paralel dengan transformasi yang dijalankan selama 15 tahun, kita juga mendeklarasikan yang disebut GCG Manual. Dan di GCG Manual itu mulai dari fakta integritas, kemudian kita memiliki juga board manual yang detail, kita memiliki code of conduct, dan kita memiliki code of ethics. Ini sudah baku di Pertamina. The challenge is bagaimana eksekusinya. Nah, khusus untuk kedudukan dari Dewan Komisaris, di dalam board manual itu jelas, Pak. Bahkan kalau menurut saya yang disebut proses check and balancesnya itu sudah agak bahkan detail, Pak. Lebih detail bagaimana peran pengawasan dan tadi advokasi itu dijalankan oleh Dewan Komisaris. Secara ringkas, kami mengorganize ada 7 anggota Dewan Komisaris, ada 8 direksi. Direksi tentu dirut dan 7 anggota direksi yang lain itu membawahi direktorat-direktorat, mulai dari upstream, hulu, kemudian pengolahan, midstream, kemudian pemasaran dan niaga, kemudian mereka turun lagi ke bawah, ada SDM dan teknologi, kemudian ada umum, dan juga ada yang disebut investment dan risiko usaha. Nah, karena span of control-nya begitu luas, dan kita memiliki bahkan 68 anak perusahaan dan cucu. Jadi di dalam peran komisaris pun kita harus memastikan bahwa every single business unit ini tercover dalam proses check and balances. Bagaimana kita melakukan itu? Kita membagi ke dalam 7 komite yang penting plus 1. Jadi 7 komite itu, jadi masing-masing direktorat itu ada komitinya, sehingga kita bermitra. Jadi bermitra dalam artian agar supaya, karena tujuan kita bukan mencari kesalahan, bukan sekedar mengevaluasi, tetapi bagaimana sinergi dalam check and balances proses ini mencapai tujuan korporasi yang satu. Nah, jadi kami memiliki komite hulu, kami memiliki komite pengolahan, kami memiliki komite sumber daya manusia dan teknologi, kami memiliki investment risiko usaha dan seterusnya, sehingga match antara komposisi direksi dengan komite-komite yang dibangun oleh Dewan Komisaris. Nah, oleh karena tadi saya katakan capex plus opex itu sekitar 400 triliun dan hampir 70%-nya itu menyangkut working capital untuk tata niaga BBM, tata niaga crude yang selalu menjadi masalah di masyarakat, yang selalu menjadi sumber kecurigaan di masyarakat. Maka sesuai dengan anjuran dari Presiden yang kemudian diturunkan ke SK Menteri BUMN, kita pun membentuk yang disebut Oversight Committee untuk memastikan bahwa sistem tata niaga itu berjalan lebih arm's length, lebih transparan, lebih accountable, dan tentu saja ini menjadi peran yang sangat penting. Tapi sekali lagi, saya setuju dengan hasil Harvard Business Review bahwa ada beda antara fungsi pengawasan dan advokasi dengan fungsi execution. Saya kira itu sudah universe ya sifatnya, dan saya di Pertamina
juga memastikan itu tidak ada istilahnya instruksi yang mengandung risiko bahwa itu sudah melampaui wewenang kepengawasan, dan itu saya selalu memagari tentu saya sebagai komisaris utama. Jadi kita itu istilahnya kemitraan dalam artian masing-masing tahu fungsinya, yang satu adalah fungsi pengawasan, yang satu adalah fungsi eksekutif. Tanggung jawabnya pun demikian. Oke. Baik. Baik Pak Sugiarto, karena kita harus break lagi untuk segmen kedua ini dan kita untuk masuk ke segmen ketiga. Karena kalau saya bertanya lagi tentunya terpotong nanti nggak enak ya. Kita simpan pertanyaan untuk segmen berikutnya. Jadi buat para business leaders dan intellectual business community yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Kita break untuk segmen berikutnya.